Baik, teman-teman, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa antal fatihin. Alhamdulillah, adik-adikku sekalian yang saya hormati dan saya cintai, kita bisa berkumpul kembali di Zoom ini ya dalam rangka melanjutkan kajian intensif keagamaan. Pada sore kali ini teman-teman, temanya adalah sholatun nawafil, yakni sholat sunnah gitu ya. Untuk meningkat waktu, izinkan saya share screen terlebih dahulu ya teman-teman. Bentar, saya share screen dulu. Kok macet, bentar ya, mohon maaf, bentar teman-teman. Sekarang pertemuan ke berapa? Ke 13 ya teman-teman ya. Oke. Pertemuan ke 13. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa anwarihi wa bikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salatun nawafil atau salat sunnah ya. Ta'rifuha, pengertiannya adalah an-naflu lughatan az-ziyadah. Jadi yang disebut dengan nawafil atau salat sunnah itu menurut bahasa adalah az-ziyadah ya, atau bertambah. Istilahan menurut istilah ma'adal faraida adalah sesuatu yang sholat selain sholat fardu gitu. Jadi selain sholat fardu disebut dengan sholat sunnah gitu aja gampangannya gitu ya. Wasumya bidzalika li'annahu zaid alama faradahu Allah taala. Disebut dengan bahwa naflu disebut dengan nawafil ini karena disebut dengan ziyadah juga bertambah karena orang yang melakukan sholat sunnah itu pasti bertambah. Dari apa? Dari hanya sekedar wajib. Wan naflu yuradifu sunnah wal mandub wal mustahab. Sementara kata naflu yuradifu itu sinonim as-sunnata dengan kata sunnah, wal mandub dan kata mandub, wal mustahab dan juga kata mustahab. Jadi kalau ada kata naflu, sunnah, mandub, mustahab itu maknanya sama, apa? Sunnah. Itulah ya. Sholatun nafli kismani, adapun sholat sunnah kismani terbagi menjadi dua. Pertama, allazi la yusannu fil jamaah. Sholat sunnah yang tidak disunnahkan untuk berjamaah. Sholatnya sudah sholat sunnah dan tidak disunahkan berjamaah. Ya, teman-teman. Yang kedua, wallazi la yusannu fil jamaah. Loh, kok sama ini? Oh enggak. Yang pertama itu la yusannu fil jamaah, yang kedua yusannu fil jamaah. Jamaah ini salah ketik aja kayaknya. Tipu aja ini ya. Jadi sunnah itu menurut bahasa adalah bertambah, az-ziyadah. Sementara menurut istilah, sholat selain sholat fardu. Gampang sekali gitu ya. Nah, sholat sunnah ini dibagi dua. Ada yang cara pengerjaannya disunnahkan, tidak disunnahkan berjamaah. Ada yang disunnahkan untuk berjamaah. Mari kita lanjutkan, teman-teman. An-naflu allazi la yusannu fihil jamaah. Sholat sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah. Wahuwa qismani, ada dua. An-naflu tabi'il faraid, yakni sholat sunnah yang mengikuti fardu atau disebut dengan sholat sunnah rawatib. Dan itu dibagi dua. Ada yang muakkad, al-muakkad pertama ya.
Rak'atani qabla subhi wa rak'atani qabla dhuhri wa rak'atani ba'dahu wa rak'atani ba'dal maghrib wa rak'atani ba'dal isya. Sholat sunnah yang cara pengerjaannya tidak perlu berjamaah karena tidak sunnah gitu ya. Itu dibagi dua. Pertama ada sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu gitu ya. Nah, sholat rawatib ini dibagi dua lagi. Ada yang muakkad, ada yang tidak muakkad. Artinya sangat disunahkan, ada yang ya cuma disunahkan gitu kira-kira. Ini soal grade-nya saja gitu ya, soal gradasi saja. Nah, sholat sunnah rawatib yang tidak disunahkan berjamaah, yang muakkad, pertama 2 rakaat sebelum subuh. Rakatani qabla subhi, karena setelah subuh tidak ada sholat sunnah, haram bahkan ya. Yang kedua, rakatani qabla dhuhri, 2 rakaat sebelum duhur, wa rakatani ba'dahu. Jadi kalau duhur itu sebelum duhur dan sesudah duhur, sebelum sholat duhur dan setelah sholat duhur, 2 rakaat itu sunnah muakkad. Tapi tidak perlu berjamaah gitu ya. Wa rakatani ba'dal maghribi, dan 2 rakaat sebelum maghrib. Sebelum maghrib. Nah, setelah maghrib kok sebelum maghrib ya? Karena kalau sebelum maghrib itu tidak muakkad gitu ya teman-teman. Wa rakatani ba'dal maghribi, 2 rakaat setelah maghrib. Wa rakatani ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah melakukan sholat isya. Itu sholat sunnah rawatib yang muakkad. Artinya sunnahnya itu sangat disunahkan, sangat dianjurkan gitu ya. Yang kedua, an-naflul ladzi. Nah, yang kedua, wa ghairul muakkadi. Salat rawatib tapi tidak muakkad. Wa rak'atani, ada berapa? Rak'atani akhirul ukhrayani fi dhuhri. Jadi setelah duhur itu biasanya ada orang yang melakukan sholat sunnah itu 2 rakaat, artinya 4 rakaat tapi 2 rakaat ya. 2 sholat sunnah lah. Nah, yang kedua itu tidak muakkad. Yang pertama saja yang muakkad. Wa rakatani ukhrayani ba'dahu, 2 rakaat terakhir setelah duhur. Jadi sebelum duhur, setelah duhur itu kalau bapak saya biasanya dia 2 rakaat. Jadi sholat sunnahnya 2 kali gitu. Tapi yang kedua itu tidak muakkad, yang pertama saja yang muakkad gitu loh. Wa 4 rakaatin qabla fardhu asar, dan 4 rakaat sebelum fardunya asar. Berarti 2 kali sholat ya, 2 kali sholat rawatib itu tidak muakkad. Wa rak'atani khafifatani qabla al-maghrib, dan 2 rakaat qabla al-maghrib sebelum maghrib. Nah, tadi saya bilang kan sebelum maghrib itu ada memang. Itu juga tidak tidak muakkad. Wa rak'atani khafifatani qabla al-isya, dan 2 rakaat sebelum isya. Sunnah tapi tidak muakkadah. Itu yang pertama ya, jadi sholat sunnah rawatib yang tidak disyariatkan atau tidak disunahkan untuk berjamaah. Yang kedua, an-naflul ladzi la yattabi'ul fara'id wa huwa qismani. Sunnah tapi tidak rawatib dan tidak disunahkan berjamaah. Itulah teman-teman. Pertama, an-nawafilul mutlaq anit tasmiyah wal waqt. Sholat sunnah mutlak yang tidak ada namanya, yang tidak ada waktunya, terserah. Itu namanya sunnah mutlak gitu ya. Wa huwa ayyusalliya minan nawafil ma syaa fi ayyatin syaa illa fi awqat muayyana yukrahu fiha shalah. Jadi sholat sunnah mutlak ini teman-teman tidak ada waktunya, tidak ada namanya. Tadi kan rawatib, muakkad, ini tidak ada. Mutlak, pokoknya sunnah gitu aja. Kapan mengerjakannya adalah kapanpun, kecuali di waktu-waktu tertentu yang dimakruhkan sholat, bahkan diharamkan sholat, berarti tidak boleh. Misalnya setelah sholat subuh itu haram sholat, bukan hanya makruh, haram gitu lah ya. Kenapa? Karena berbarengan dengan terbitnya matahari, khawatir berbarengan dengan terbitnya matahari. Makanya tidak ada ba'dal subhi, tidak ada, dan tidak boleh melakukan sholat sunnah mutlak setelah sholat subuh. Itulah. Yang kedua, an-nawafil al-musamma zatal awqat al-muayyanah.
ada sholat sunnah, dia bukan rawatib, ya, tidak mengikuti sholat fardu, tetapi bukan mutlak, melainkan ada namanya. Apa saja? Pertama, tahiyatul masjid, ini yang pertama. Sholat tahiyatul masjid. Dalilu masyru'iyatihi qaulus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun dalil disyariatkannya salat tahiyatul masjid atau salat penghormatan terhadap masjid, ya, adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa iza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlis hatta yusalli rak'atain, rawahul Bukhari Muslim. Wa idza dakhala, dan apabila masuk ahadukum, salah satu di antara kalian, apabila kalian itu masuk masjid, fala yajlis, maka hendaklah tidak duduk hatta yusalli rak'ataini, sampai salat 2 rakaat. Ya, salat bukan rawatib tapi ada maknanya, bukan mutlak. Kalau tadi ya mutlak, kan ini kan ada namanya. Apa namanya? Salat tahiyatul masjid. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, ya teman-teman. Wa tahsulu tahiyya bil fardi ay bi ayyi nafsin akhar, al maqsud alla yubadir al insan al julus fil masjid bi ghairi salatin. Baik ketika kita mau sholat fardu misalnya, dari sebelum kita melakukan sholat sunnah rawatib, baik muakkadah ataupun ghairu muakkadah, kita boleh melakukan sholat tahiyatul masjid. Atau pokoknya ke masjid, sudah tahiyatul masjid aja. Selama waktunya itu tidak di waktu-waktu yang dimakruhkan dan diharamkan, itu sunnah namanya, teman-teman, ya. Mau berapa kali? Terserah. Terserah mau 2 kali, 3 kali, saya khawatir, ya. Tidak ada masalah gitu. Orang tahiyatul masjid kok, ya. Kita menghormati masjid. Yang kedua, salat sunnah yang bukan rawatib, bukan mutlak, artinya salat sunnah yang memiliki nama gitu, ya. Al-witru, salat witir. Wa dalilu masyru'iyatihi qaulu sallallahu alaihi wasallam, adapun dalil disyariatkannya adalah sabda Rasulullah, ya ahlal Quran aujiru fa innallaha yutrun yuhibbul witr, rawahu Dawud. Wahai ahli Quran, autiru, berwitirlah. Fa innallaha, akan sesungguhnya Allah, witrun itu ganjil, yuhibbul witr, dan suka pada hal-hal yang ganjil. Witir ini bukan hanya ketika puasa saja, meskipun ketika puasa menjadi seolah-olah wajib setelah sholat tarawih, padahal tiap malam setelah sholat isya kita disunahkan untuk sholat witir. Di hadis saya disebutkan, ij'alu akhir sholatikum fil laili witran, jadikanlah akhir dari sholatmu itu adalah witir. Makanya sebagian kalangan, sebagian orang itu tidak melakukan sholat witir setelah sholat tarawih, karena dia terbiasa nanti setelah tahajud di akhir menjelang subuh dia baru sholat witir. Ada yang seperti itu. Jadi kalau kita melihat di masjid tuh, ini kok nggak sholat witir orangnya, padahal yang ini sholat witir, ya kita harus sedang saja. Jangan-jangan orang ini memang terbiasa sholat witir itu setelah sholat tahajud, setelah sholat qadha, setelah sholat tahajud di malam hari sebelum subuh. Karena ada hadis, ij'alu akhir salatikum fil laili witron, jadikanlah akhir salatmu di waktu malam witron, itu adalah witir. Gitu ya teman-teman. Ini waktuhu ma baina salatul isya wa waqtul fajr, yang penting setelah salat isya dan sebelum terbit fajar. Wal afdalu ayu akhiraha ila akhiris shalah, ya. Yang afdal begitu. Akhir salat malam itu sangat utama. Hadza in rajal insan ayyukum min ahlil, itu kalau sudah terbiasa dan yakin bahwa bisa bangun tidur di malam hari. Kalau sekiranya tidak mungkin bangun kecuali subuh, ya sudah setelah isya langsung sholat witir, gitu ya teman-teman. Yang ketiga, qiyamul lail, ya. Qiyamul lail, yakni sholat malam. Wa huwa ma yusamma bitahajjud, disebut dengan sholat tahajud. In fa'ala ba'dan naum, apabila mengerjakannya setelah tidur. Waktuhu tubda'u min ba'di sholatil isya ila tulil fajri wa afdaluhu fi sulus akhir minal lail. Waktunya setelah sholat isya sampai terbit fajar, tetapi lebih utama sul akhir, sepertiga malam terakhir.
jam 1 ke belakang gitu ya. Jam 2, 3 itu waktu-waktu yang paling utama. Kenapa? Karena sinyalnya kuat. Jadi ibarat kita HP ini kuat sinyalnya gitu lah. Jadi unlimited. Kita tinggal download apa saja itu cepet. Tapi kalau siang hari kan ngadat-ngadat. Kira-kira begitulah kenapa sholat malam itu sangat dianjurkan sekali gitu teman-teman. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yatanazzalu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ya ini ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lail al-akhir fayaqulu may yad'uni fa astajibu lah may yas'alni fa a'tih may yastaghfirni fa aghfir lah. Ini dalilnya. Yatanazzalu akan turun ya Rabbuna tabaraka wa ta'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan turun kemana? Ila sama'id dunya, ke langit dunia, langit paling dekat dengan dunia. Hina yabqa sulusul lail, sampai 1/3 sulusul lail al-akhir, yang terakhir ya, 3 terakhir. Nah, 1/4 akhir lah, jadi malam ketiga ya. Kalau malam dibagi itu ya 1/3 terakhir maksudnya. Kemudian berfirman Allah ini, mayatuni, barang siapa yang berdoa kepadaku fastajibulah, maka aku akan menjawabnya, akan mengabulkannya. Mayas'alani fa'atih, barang siapa yang meminta kepadaku akan kukasih, kata Allah. Kalau malam. Mayastaghfirni fa'aghfirullah, barang siapa yang meminta ampun kepadaku di saat 1/3 malam terakhir ini, fa'aghfirullah, maka aku akan mengampuninya. Ini dalil disyariatkannya salat tahajud. Bahkan satu-satunya salat yang disebut di Al-Qur'an adalah salat tahajud. Wa min laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi kalau kamu pengen mulia, kata Quran, maka salatlah tahajud. Al-Quran itu kalau ada kata asa, teman-teman, asa, rabbuka, asa, pokoknya kata asa di Al-Quran, menurut para usuli, yakni ahli usul dan ahli tafsir, itu biasanya lil yakin, bukan mudah-mudahan, tapi hampir bisa dipastikan akan terjadi. Jadi barang siapa yang ingin maqamam mahmuda, falyatahajjad. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu kenapa Leto itu dia menulis lagu sebelum cahaya ya. Apa? Maqaman mahmuda gitu ya. Tapi kita tidak bahas lagunya. Kita akan bahas sendiri. Yang keempat adalah sholatud duha. Sholat duha. Wa dalilu masyru'iyatihi ma ruwiya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili bisalas siyamu salasati ayyamin kulli syahr wa rak'atai duha wa an tuwattara qabla an arqad. Salat duha. Ya, ini salat pesugihan kata teman-teman. Salat duha ini. Dalil disyariatkannya salat duha adalah ini apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ya. Ausani khalili bisalasin. Jadi berhak kepadaku bisalasin 3. Apa? Siyamu salasati ayyam. Puasa 3 hari min kulli syahrin, setiap bulan. Di awal bulan biasanya orang-orang tertentu dia puasa 3 hari. Wa rak'atai duha, dan 2 rakaatnya duha. Karena salat duha 2 rakaat gitu. Wa antu wa taraka, dan saya berwitir. Tadi kan ada salat sunnah witir gitu teman-teman. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Muslim dan salat Muslim. Waktuha min irtifa'i syamsi hatta zawal. Jadi matahari penggelahan naik hatta zawal sampai ke tergelincir jam 11-an lah kira-kira. Wal afdal fi'luha inda mudiwu rub'in nahar. Wa qalluha rak'atan wa aqmalluha 8 rak'atan. Jadi 8 rakaat jadi 4 salam ya. Lebih dari itu tidak ada masalah. Mau 60 rakaat ya sakarep ya khawatir ya. Cuma memungkinkan apa enggak kan gitu. Ini salat duha. Yang kelima, salatul istihara, salat istihara. Jadi salat sunnah yang tidak rawatib, tidak mutlak ya. Itu salat istihara. Apa salat istihara? Wa hiya rak'atani fi ghairil awqatil makruhah. Pokoknya 2 rakaat yang di luar waktu-waktu yang dimakruhkan.
Kapan? Waktu sana liman arada amran minal umuril mubah. Kalau kita pengen sesuatu, pengen kuliah ke UIN, ini baik apa enggak buat saya? Ya Allah, Anda sholat istikharah. Mau bisnis, saya bisnis apa ya? Online apa ya kira-kira? Bingung, istikharah. Istikharah itu minta petunjuk. Ada dua pilihan. Ini siapa calon saya, pasangan saya? Istikharah. Itu sangat dianjurkan teman-teman sekalian. Sehingga nanti ada beberapa tata caranya ya untuk sholat istikharah ini. Berikutnya adalah kalau tadi kan sholat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah. Cara melakukannya tidak usah berjamaah. Nah sekarang sholat sunnah dan pelaksanaannya disunahkan untuk berjamaah. Pertama, sholatul idain. Sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Syuriat fi sana asanya lil hijrah wa ulaid salatul Nabi sallallahu alaihi wasallam Idul Fitri minas sana asanya lil hijrati. Jadi salat Id ini itu disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Jadi sebelum Hijrah tidak disyariatkan ya. Wahiyya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikukuhkan. Waktu syara'u jama'atan dan disyariatkan pengerjaannya itu berjamaah. Meskipun waktu sah furada, meskipun sendirian sah, cuma tidak lumrah, sunnah berjamaah. Itu ya teman-teman ya. Yusannu biha kullu mukallafin rajulan kana imra'atan. Jadi laki-laki atau perempuan, beda dengan Jumat. Kalau Jumat tidak disyariatkan ya perempuan. Kalau sholat Idul Fitri disyariatkan boleh laki-laki dan perempuan, dan itu terjadi pada masa Rasulullah. Wa tushra'u ani yusannu biha kullu mukallaf rajulan kana imra'ah, muqiman kana aw musafir, hurran kana aw raqiqan, baik budak ataupun merdeka, au illa lil mar'ati mutadzayyinah, kecuali bagi perempuan yang bersoleh, itu tidak disyariatkan, tidak dianjurkan, tidak disunahkan. Kenapa? Menimbulkan fitnah. Dan ini sudah wajar teman-teman, sudah tahu lah kira-kira teman-teman mengenai sholat Idul Adha ini ya teman-teman. Tata cara juga relatif berbeda teman-teman sholat Idul Adha ini. Idul Fitri itu berbeda ya, jadi nanti takbirnya berbeda, jadi lebih banyak ya, sama takbiratin misalnya. Nanti ada khutbahnya juga, beda dengan sunnah yang lain. Gitu. Yang kedua, sholat tarawih. Salat sunnah yang pelaksanaannya disunnahkan berjamaah. Nomor 2 adalah salat tarawih. Tusyau fi Ramadan khassah. Salat tarawih hanya ada di bulan Ramadan, sehingga salat tarawih menjadi wajib padahal sunnah. Gitulah teman-teman ya. Wa tasannu fiha jamaah wa tasahha furada. Baik tasihhu furada ya. Jadi sah berjamaah, sunnah berjamaah, tapi sah juga secara individu. Jadi kalau tidak sempat berjamaah boleh melakukannya sendiri. Yang ketiga, sholatul khusuf wal khusuf. Ini sholat gerhana baik matahari maupun bulan. Cara mengerjakannya juga disunahkan berjamaah. Itulah teman-teman ya. Dalilnya jelas, inna syamsa wal qamara min ayatillah la yankasifani lil mauti atin wala li hayati fa idza ra'aitum dzalika fasallu wad'u hatta yankashifa ma bikum. Jadi sesungguhnya matahari dan bulan itu termasuk tanda-tanda Allah dan tidak tertutup hanya gara-gara matinya seseorang, kata Rasulullah. Juga tidak karena hidupnya. Wajarlah alamiah gitulah. Kenapa Kak? Ini hadis ini Rasulullah bersabda, kalau tidak salah nanti dicek lagi teman-teman, itu kalau tidak salah ketika Ibrahim bin Muhammad, jadi salah satu putra dari Nabi Muhammad itu meninggal dunia, yang laki-laki ya, meninggal dunia, kemudian terjadi gerhana. Sahabat bingung apakah ada kaitannya dengan kematian putra Rasulullah. Rasul bersabda, inna syamsa wal qamara min ayatillah la yankasifani li mauti ahadin wala li hayati. Tidak. Jadi matahari dan bulan itu ayatnya Allah, tandanya Allah. La yankasifani li mauti ahadin wala li hayati. Tidak tertutup, tidak gerhana hanya gara-gara seseorang meninggal ataupun hidup, tidak ada hubungannya, kata Rasulullah. Nah, fa idza ra'aitum dzalika fasallu wad'u hatta yankashifa bikum. Maka ketika salat gerhana, ketika gerhana bulan ataupun matahari, fasallu wad'u hatta yankashifa. Salatlah dan berdoa.
Berikutnya adalah salatul istisqa, salat meminta hujan, gitu lah ya. Ini juga salat sunnah yang cara mengerjakannya disunahkan berjamaah, gitu lah teman-teman. Saya kira cukup dulu teman-teman, cukup ya karena teman-teman mau mau berbuka puasa setelah ini. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Atau dicukupkan kira-kira? Cukup ya teman-teman ya? Iya cukup Pak. Cukup karena kita sebentar lagi mau berbuka puasa. Nah, teman-teman silakan diaktifkan lagi bagi yang masih aktif. Mohon maaf jika agak cepat ya, karena terburu-buru mau pulang katanya ya. Saya nggak di rumah ini tapi di kantor. Teman-teman sekali lagi semoga ada manfaatnya apa yang sudah kita pelajari bareng-bareng ya. Semoga ada manfaatnya terutama bagi kita, gitu ya. Dan apa saja Rek, meskipun kita tahu selama niatnya kita baik, insya Allah kembalinya kepada kita sendiri. Baik teman-teman, marilah kita akhiri diskusi kita pada kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tazirukum, mohon maaf teman-teman sekalian apabila ada kesalahan kata maupun perilaku. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Ustaz.